Merah putih pertama kali dikibarkan di Kabupaten Banjar, bertempat di Kecamatan Karangintan, sehari setelah teks proklamasi dibacakan. Karangintan, kota yang dulunya dikenal sebagai kota gelap, disebut kota gelap, karena daerah ini menjadi persembunyian sekaligus basis pergerakan para pejuang yang tak terjangkau Belanda. Maklum saja letak Karangintan terbelah Sungai Riam kanan, seperti halnya Alam Roh di Sungai Tabuk. Alam Roh sendiri jadi persinggahan sementara para pejuang dari beberapa daerah lain sebelum berkumpul di kota gelap untuk melawan dan mengatur serangan. Pernah para pejuang di kota gelap dikejar Belanda dan lari ke Alam Roh, Sungai Tabuk. Setelah terlibat pertempuran di Alam Roh, para pejuang kembali ke kota gelap dengan para pejuang yang datang dari hulu sungai. Tujuan akhir nyaris selalu kota gelap walau sekadar berkoordinasi dengan para pejuang lain. Sehari setelah kemerdekaan, Jenderal Hasan Basri pernah datang dengan seragam putihnya bertemu Daeng Lajida di kota gelap, saat pertama kali merah putih dikibarkan, berdasarkan perintah provinsi. 5 daerah yang menjadi basis perjuangan, Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Kota Baru, dan Pelaihari, diperintahkan mengibarkan merah putih. Pengibaran pertama dipusatkan di kota gelap yang dilakukan Komandan Pasukan, Daeng Lajida. Yang hadir saat pengibaran merah putih saat itu sangat banyak. Para pejuang berbaris hingga jembatan di Desa Pandak Daun yang jaraknya ratusan meter dari tempat dikibarkannya merah putih. Tiang tempat bendera pertama kali dikibarkan sekarang dibangun Tugu Perjuangan, tepat di samping Puskesmas Karangintan. Berbarengan penaikan merah putih di kota gelap, 5 wilayah di hulu sungai, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan Tanjung, juga melakukan hal serupa untuk pertama kali. Pusatnya di Kandangan dan dipimpin Jenderal Hasan Basri. Selain peristiwa sakral pengibaran bendera untuk pertama di Karangintan, ada peristiwa heroik yaitu penyergapan para pejuang oleh Belanda saat persediaan makanan di kota gelap menipis. 11 orang diperintahkan mengambil beras di Desa Awang Bangkal. Namun Belanda dan beberapa orang pribumi yang pro-Belanda menghadang di tengah perjalanan. Terjadilah pertempuran di antara dua kubu. Di kubu pejuang 9 orang tewas, 3 berhasil melarikan diri dengan luka-luka akibat tebasan pedang. Di antara 9 orang yang tewas, 5 orang dimakamkan di makam Bumi Mas Karangintan. Sedangkan 4 orang lainnya dimakamkan di Desa Mandi Kapau oleh keluarga bersangkutan karena merupakan warga desa setempat. 5 orang yang dimakamkan di makam pahlawan tersebut yaitu Santung, Kampion, Antung, Paiman dan Supardi. Sedangkan 4 orang yang dimakamkan di Mandi Kapau dan yang selamat tidak diketahui namanya. Video dan sound Rusman Effendi.